Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfatun Amanah, mahasiswa Universitas Terbuka semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum 3 atau kuliah pemrograman berbasis web, di mana kita diperintahkan untuk membuat sebuah website sederhana seperti tugas 1 dan 2 sebelumnya. Namun di kali ini kita diperintahkan untuk menggunakan view komponen dan template. Baik, langsung saja saya telah membuat kodenya. Di sini ada kode utamanya ya, yang bernama index HTML. Ini berisi kita digunakan untuk mengimport seluruh library yang kita gunakan, juga mengintegrasikan komponen JS yang kita gunakan setelah kita menempatkan templates yang kita gunakan. Dan juga di sini ada main code-nya yang berupa tampilannya ya, yang ber-ID app. Lalu di sini kita juga sudah membuat sebuah app.js ini untuk inisialisasi view root-nya, di mana kita membuat sebuah aplikasi view dengan memanggil elemen yang ber-ID app yang berada di index HTML ini. Lalu kita membuat data yang bernama tab dan juga stat, di mana set ini akan diisi berdasarkan data yang didapat dari load data. Load data ini kita ambil dari file API.js. Nah, file API.js ini digunakan untuk fetch data JSON dan untuk menangani data aksesnya. Nah, langsung saja untuk kode untuk tampilannya. Di sini kita sudah membuat nav untuk yang berisi button untuk menampilkan template dari template yang sudah kita buat. Nah, di sini ada kode ada tag main-nya yang berisi template-template yang kita gunakan, di mana template-template ini akan ditampilkan berdasarkan pengundian tertentu. Misalkan template BA stock table ini ditampilkan jika tab-nya bernilai stock. Nah, langsung saja kita contohkan untuk tab template yang pertama ini ada TPL stock ya. TPL stock ini diintegrasikan dengan komponen stock table.js, di mana di komponen ini kita membuat sebuah view komponen yang bernama BA stock table. Ini dipanggil di sini BA stock table. Nah, di sini juga kita sudah melakukan binding props ya, yaitu pengiriman data dari parent ke child-nya. Lalu di sini template-nya kita ambil dari elemen tpl.stock. TPL stock ini yang ber-ID TPL stock, lalu ada props-nya, ada bahan ajar, UPBJJ, list, dan kategori list. Lalu di sini ada data yang berisi data-data yang akan kita gunakan nantinya. Lalu ada property watch yang digunakan untuk memantau perubahan dari data lainnya untuk melakukan aksi. Lalu ada property computed di sini untuk membuat value turunan ya berdasarkan dari data lainnya. Di sini status otomatis untuk membuat status otomatis, dan filtered bahan ajar untuk memfilter bahan ajar di halaman stok. Nah, lalu di methods ini berisi function-function yang dapat kita gunakan untuk melakukan action. Misalkan ada function submit data ini. Submit data ini digunakan ketika user klik button submit ketika melakukan tambah data atau edit data. Di sini kita juga memanggil add item dan update item yang kita dapatkan dari API.js ini. Nah, lalu untuk HTML-nya di sini kurang lebih sama seperti tugas 2 sebelumnya. Kita menggunakan one way data binding dan juga two way data binding yang kita lihat di model ini. Lalu kita juga menggunakan v-for ya. Ini v-for ini untuk melakukan pengulangan berdasarkan ini, misalkan kategori list, lalu ada pengkondisian, lalu ada ini yang digunakan untuk menghandle ketika user klik reset filter. Ada juga mustache-nya di sini. Lalu kita coba langsung saja ya. Ini juga ada pengkondisian if else. Nah, langsung saja kita coba jalankan kodenya. Kita klik go live.
Nah, ini adalah tampilan dari template stok yang telah kita buat. Di sini ada tabel yang berisi seluruh data yang didapat dari data bahan ajar. Lalu di sini ada uh, kolomnya dan juga ada kolom statusnya, yang mana ketika kita hover ini akan menampilkan data catatan HTML yang kita peroleh dari data bahan ajar. Lalu di sini kita bisa menambahkan data nih, misalkan kita menambahkan data ya. Kita klik simpan. Nah, otomatis data yang telah kita tambahkan tadi itu akan muncul di sini nih ya. Muncul di sini sesuai dengan data-data yang telah kita inputkan tadi. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan edit nih, edit pada komponen-komponen pada data-data ini. Misalkan kita edit ini, misalkan kita ubah stoknya ya. Kita ubah stoknya. Lalu misalkan kita ubah juga data lainnya. Oke, kita klik simpan. Nah, otomatis data di sini juga akan diperbarui nih berdasarkan dengan inputan kita tadinya. Oke, baik. Di sini juga kita bisa menghapusnya. Kita klik action delete ini, kita klik ya. Nah, otomatis data tadi itu sudah dihapus. Lalu di sini juga ada filternya, filter berdasarkan UPBJJ, filter berdasarkan kategori, atau tampilkan hanya stok atau mendips atau kosong, dan juga bisa reset filter yang telah kita pilih tadi. Nah, di sini juga ada sortingnya yang sorting berdasarkan judul, jumlah stok, ataupun harga. Oke, baik. Untuk halaman selanjutnya itu ada tracking DO, yang mana kita bisa melacak pengiriman dari paket yang telah kita pesan. Di sini kode utamanya berada di template ber-ID TPL tracking yang kita integrasikan dengan komponen JS bernama DO tracking. Nah, di sini kita membuat sebuah view komponen dengan nama DO tracking, yang mana kita panggil di sini DO tracking, yang akan ditampilkan ketika tab bernilai tracking. Lalu kita menggunakan binding props data bahan ajar yang diambil dari stat. Lalu di sini template-nya kita ambil dari elemen ber-ID TPL tracking. Nah, ini TPL tracking-nya. Lalu di sini props-nya data bahan ajar, dan ada juga data nih, berisi data-data yang akan kita gunakan nantinya. Lalu ada computed nih. Computed-nya kita gunakan untuk membuat formatted date. Lalu ada methods yang berisi fungsi-fungsi yang akan kita gunakan, yang dapat kita gunakan untuk melakukan action. Misalkan ini ada cari order untuk mencari order, dan juga update progress untuk mengupdate pengirimannya ya. Di sini juga kita menggunakan find the order dan update progress yang didapat dari APA.js. Untuk elemen HTML-nya kurang lebih sama, kita menggunakan data binding, kita juga menggunakan pengkondisian, dan juga kita ada di sini kita menambahkan key up enter dan key up ESC yang masing-masing digunakan untuk mencari order dan reset pencarian. Nah, lalu langsung saja kita coba kodenya di sini. Nah, di sini kita bisa melakukan pencarian berdasarkan NIM mahasiswa ataupun kode delivery ordernya. Misalkan dengan NIM mahasiswa, kita bisa klik cari atau tekan enter. Nah, di sini akan menampilkan. Lalu untuk menghapusnya kita bisa klik button ESC. Nah, kita juga bisa mencari berdasarkan kode DO-nya. Klik cari. Nah, di sini akan menampilkan detail pengirimannya. Lalu kita juga bisa mengupdate nih perjalanan dari paket ini. Kita klik update, lalu masukkan keterangan. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini datanya otomatis akan diperbarui sesuai dengan input yang telah kita masukkan tadinya. Lalu selanjutnya ada halaman order. Ini tuh digunakan untuk menambahkan delivery order ya.
Lalu untuk kodenya di sini kita menggunakan template yang TPL order ini dengan yang kita integrasikan dengan order form.js. Nah, di kode ini kita membuat sebuah komponen bernama order form yang kita panggil di main ya di sini, yang mana akan ditampilkan ketika tabnya bernilai order dengan melakukan binding props untuk mengirim data dari parent ke child yang yaitu data state yang didapat dari app.js tadi. Lalu order form ini kita memanggil template yang dimana yang elemennya ber-id TPL order, yaitu template yang ini. Nah, lalu kita di sini memiliki data yang akan kita gunakan nantinya. Lalu ada computed ini untuk melakukan generate nomor DO baru. Lalu di sini juga ada watch yang digunakan untuk memantau perubahan data ya. Jadi di sini ketika paket code-nya berubah itu akan merubah total harga new DO total harga juga. Nah, untuk methods-nya di sini function-function yang akan kita gunakan untuk melakukan action, misalnya di sini ada add delivery order untuk menambahkan delivery order yang telah kita inputkan tadi. Di sini kita menggunakan stock service.addNewDO yang mana kita dapat dari services API.js ini. Nah, untuk kodenya ini juga kurang lebih sama ya, seperti kode-kode sebelumnya, kita menggunakan data binding, menggunakan pengkondisian, dan lain sebagainya. Nah, lalu lanjut saja, kita coba saja ya untuk menambahkan data delivery order baru. Di sini kita masukkan NIM. Nah, kita klik simpan, lalu otomatis datanya yang tadi ini sudah disimpan di data yang ada di aplikasi kita. Kita coba cari di sini data yang tadi kita masukkan. Nah, kita klik cari. Nah, datanya itu sudah tampil ya di sini, sudah tampil sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Kita juga bisa melakukan update seperti yang sebelumnya, update perjalanan atau progres pengirimannya. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan pada tugas praktikum 3 mata kuliah pemrograman berbasis web ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.